Annyeonghaseyo. Halo ya Gabun, kita kembali lagi nih ke Rabbit Run. Dan kali ini kita akan membahas film ya. Film lagi, film Korea berjudul Crazy Romance. Sinopsisnya ya kali ya. Crazy Romance ini tuh berawal dari si Jae-hoon yang diperanin oleh Kim Rae-won yang batal menikah dan belum bisa melupakan tunangannya. Tuh. Nah, di tengah kegundahan hatinya, dia bertemu dengan Gong Hyo-jin yang perannya itu Sun-young. Sun-young ini memilih putus dan langsung bersikap dingin sama pacarnya karena pacarnya ketahuan selingkuh gitu. Dan si Sun-young ini ternyata karyawan baru di tempatnya si Jae-hyun ini bekerja. Jadi ya ini tuh ceritanya tentang teman kantor ya, tentang kisah percintaan di dunia kantor, di perkantoran gitu, maksudnya dengan sama rekan kantor gitu kan, yang walaupun awalnya mereka nggak saling kayak sebel-sebelan, iya betul, karyawan baru ngeselin segala macam bla bla bla, tapi pada akhirnya si Jae-hoon duluan yang jatuh cinta ya. Iya betul, dan mereka ini deketnya karena mereka suka minum-minum setelah pulang kerja gitu. Pokoknya ini tuh kayak dramanya sebenarnya relate sih, ya, relate banget. Karena mereka nggak ceritanya tentang cinta aja, tapi juga menceritakan tentang dunia kerja, teman kerja yang terus tuh karyawan yang suka ngomongin bosnya atau temennya suka ngomongin temennya juga di belakang gitu. Jadi benar-benar yang kisahnya relate banget antara kisah percintaan, persahabatan ya, persahabatan sih, teman kerja lah, rekan kerja lah di kantor, dan itu emang benar-benar kayak kehidupan sehari-hari aja sih gitu. Dan si antara Sun-young dan Jae-hyun ini kan mereka nggak langsung membuka hatinya karena mereka punya kayak trauma masing-masing lah sama kisah cintanya mereka. Iya. Walaupun si Jae-hyun ini sempat kayak pengen ngegoda si Sun-young ya, tapi dikiranya si Sun-young itu kayak gampangan, tapi ternyata enggak gitu. Dia yang bisa mampu untuk berhati dingin atau kayak ngelawan apaan sih gitu. Apaan sih cuman ganggu orang gitu kan. Iya. Maksudnya kalau cuman main-main udah nggak usah lah, gue juga udah males gitu. Iya. Pokoknya mereka sempet kayak alurnya sempet tarik ulur lah gitu. Pokoknya nggak langsung tiba-tiba cinta-cintaan, dan mereka juga nggak ada adegan yang kayak romantis tuh enggak, tapi memang justru mereka disitulah kayak deketnya itu kayak ngobrol dari hati ke hati, dewasa sih kayak, gitu. Namanya kita temenan terus lama-lama kita menaruh rasa gitu sama teman kita gitu, yang ya menaruh rasa ke lawan jenis ya gitu kan. Ibaratnya yang awalnya kayak nolak, masa sih gue sama dia lah, gue nggak mau kayak gitu, lama-lama ya namanya perasaan nggak bisa dibohongin juga gitu kan. Udah akhirnya mereka itu sih lambat laun mereka akhirnya dekat gitu. Walaupun pada akhirnya si Sun-young juga kan akhirnya keluar dari kantornya Jae-hoon ya. Iya. Karena dianggap kayak difitnah gitu loh. Sun-young dianggap difitnah, jadi, kayak yang lingkungannya toksik juga sih. Iya, toksik gue. Jadi si Jae-hoon ini kan sebenarnya atasannya Sun-young ya. Iya, betul. Dianggap si Sun-young ini adalah ngedeketin Jae-hoon untuk mencari jabatan atau mencari ya gitulah, biar tempat kerjanya posisinya oke. Padahal gitu. Kan si Sun-young emang punya kredibilitas ya di kerjaannya, dan juga si Jae-hoonnya juga sama Sun-young juga profesional, walaupun di sisi lain dia juga akhirnya menaruh perasaan sama Sun-young, mengakui gitu. Tapi udah akhirnya Sun-young keluar ya. Keluar sih dia dari tempat kerjanya, tapi akhirnya kisahnya tetap berlanjut kan. Akhirnya kisahnya si Sun-young dan juga si Jae-hoon akhirnya tetap berlanjut gitu. Untuk karakternya sendiri, kalau untuk di Sun-young ya, si Gong Hyo-jin ini dia keras, dia punya pendirian sih. Iya, punya pendirian, dia mandiri gitu kan. Jadi, walaupun ibunya meminta segala macam, dia pengen minta buru-buru nikah. Iya, betul. Tapi kalau menurut gue gue belum nemuin cocok, udah gue jangan maksa gue gitu. Dan dia tuh karena dia kan pernah diselingkuhin ya, jadi dia kayak yang hati-hati banget. Iya, hati-hati banget gitu. Dan kalau udah diselingkuhin, kalau udah selesai gitu. Udah gitu, apalagi lu udah
selingkuhin gue, lu minta ngarep balik lagi sama gue, ngapain Iya, gitu. Gue udah ngapain gak mau, gitu. jangan maksa-maksa. Dan sedangkan si karakter Jaehoon ini Jaehoon sendiri ini seorang kayak cowok yang belum bisa move on. belum bisa move on. Jadi emang dia diselingkuhin juga dari pacarnya. Dari pacarnya yang udah siap diajak nikah, tapi akhirnya dia kayak sempat beberapa bulan itu dia sempat galaunya tak berkesudahan ya. Jadi tiap kali habis pulang dari kantor dia beli mabuk-mabukan, walaupun mabuk-mabuknya di rumah gitu kan. Tapi dia yang dia ngirim teks itulah SMS ke pacarnya, ke mantannya itu yang sampai ratusan dan tapi dia sempat salah juga kalau ternyata orang yang dia telepon itu ternyata si Sun Young ini karena dia salah nomor pas setelah si Sun Youngnya udah masuk di kantornya gitu ya gitu. Sampai pada akhirnya si mantannya nih balik lagi nih ke Jaehoon. Iya, betul. Cuman untungnya Jaehoonnya udah sadar, berbesar hati, sudah akhirnya udahlah, kita emang udah nggak bisa baikan lagi, udah nggak bisa balik lagi, udah ngapain lo gitu kan. Gue pengen membuka lembar baru dengan orang lain gitu. Lu jangan ganggu kehidupan gue. Walaupun sempet ngeselin juga nih mantannya gitu kan. Emang sih. Sampai hubungan si Sun Young sama Jaehoon sempat agak crash gitu gara-gara mantannya ini gitu. Tapi untungnya akhirnya endingnya pun mereka bersama walaupun tidak diperlihatkan secara gamblang kalau mereka akan pacaran atau apa gitu. Tapi intinya mereka punya keputusan yang cukup dewasa ya, dan kayak mencoba, relate juga gitu. Mencoba untuk membuka lembar baru ya. Scene yang lo suka apa? Scene yang gue suka adalah ketika malam pertamanya mereka. Itu kacau sih. Itu lucu karena mereka sambil mabok gitu kan. Iya. Mereka sambil mabuk-mabukan, habis itu akhirnya terjadilah tragedi itu. Dan pas sadarnya mereka kayak awkward banget gitu. Udah akhirnya si Sun Young kabur duluan gitu. Ternyata nggak nyangka gue yang tadinya gue juga nggak mau sama si Jaehoon, kok akhirnya gue malah bermalam gitu di tempat Jaehoon gitu. Kalau di gue itu scene-nya tuh yang mereka ngobrol di kafe, yang mereka ya mabuk-mabukan juga gitu. Karena kayaknya ya menurut kayaknya sih kalau budaya di Korea ya, nggak tahu sih menentang di sana itu hal yang lumrah ketika lu pulang kerja terus minum gitu sampai yang benar-benar mabok gitu, tapi mampu untuk ngeluarin apa yang lu rasain gitu. Dan itu menurut gue itu yang mereka bikin ganggu sih sebenarnya kan yang di kafe itu gitu. Tapi mereka saling ngeluarin sambil main game, sambil mabok-mabok gitu. Tapi buat gue itu justru sebenarnya yang sama-sama membuka karakternya mereka gitu sih. Terus di film ini gue suka banget sama gayanya si Mbak Gong Hyo Jun sih. Fresh banget dia. Stylenya oke banget. Stylenya oke, cantik, jadi kayak charming banget sih dia di sini. Endingnya ini bagus sih. Gue oke sih. Maksudnya ya untuk kisah romansa komedi untuk usia yang udah 30 dewasa ya gitu. Itu sih lucu banget sih untuk ditonton, maksudnya manis banget untuk ditonton, nggak ada salahnya juga buat nonton dan nggak ngebosenin gitu ceritanya. Iya, betul. Gue udah nonton 2 kali juga, 2 atau 3 kali ya. Iya, sama karena ceritanya simple, enak ditonton. Iya, alurnya enak kok, enak ditonton. Dan chemistry dari mereka berdua pun juga bagus. Pendukungnya gitu. Juga kayak temennya ya. Temennya itu juga yang bikin kacau juga. Itu tapi lucu gitu. Terus ke teman-teman orang-orang kantornya yang lu pasti ngalamin kok kalau lu nonton ini, lu pasti ngerasa iya sih ada orang-orang kantor yang kayak gitu. Untuk ratingnya gue di 4. Gue 4,5 lah. 4,5 karena emang gue suka sih genre yang kayak gini, yang nggak terlalu berat gitu kan, drama romance yang manis gini sih gue suka. Iya, karena chemistry-nya juga mampu ngangkat si cerita romance ini. Bener. Gitu. Actingnya apalagi lah, mau ditanya. Betul banget. Kalau yang walaupun bilangnya dia bilang kalau nggak cantik ya, tapi tetap aja kalau udah actingnya the best mah akan terlihat cantik aja ya kan. Untuk yang udah nonton atau sebenarnya lagi bosen sama nonton drama yang 16 episode yang series ya, bisa juga ini jadi pilihan. Tetap ada di film Korea ya. Terus komedinya juga dapet,
ini boleh kok jadi pilihan untuk ditonton di malam minggu atau di hari libur kayak gini tuh, gitu ya, panjang. Boleh banget untuk lihat filmnya langsung. Dan kalau misalnya pengen kita Rabbit Run mereview drama yang sudah kalian tonton atau film yang kalian tonton, dikasih rekomendasinya ke kita, gitu. Boleh banget, langsung aja di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga hidupin loncengnya. Bye.